Polres Lubuk Linggau mendukung swasembada pangan nasional 2025. Melalui kegiatan panen raya jagung di Kelurahan Tabapingin ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat mendorong ketahanan pangan yang kuat. Dalam semangat mendukung program swasembada pangan nasional 2025, Polres Lubuk Linggau mengambil bagian dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang dilaksanakan secara nasional. Kegiatan ini berlangsung di lahan pertanian seluas 1 hektar yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT 10, Kelurahan Tabapingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Panen raya ini merupakan bagian dari program strategis nasional ketahanan pangan yang digelar secara serentak oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia. Kegiatan ini dipimpin secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dari lokasi utama di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunedi SH SIK MIK hadir langsung memimpin jajaran Polres dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Di dalam sambutannya, Kapolres Lubuk Linggau menyampaikan apresiasi atas sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang telah bahu-membahu mendukung kedaulatan pangan nasional. Polres Lubuk Linggau menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi ketahanan bangsa. Dan ini merupakan panen raya ketiga di wilayah Kota Lubuk Linggau yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kelurahan Rama dengan luas 7 hektar menghasilkan 30,04 ton dan di Kelurahan Mesaseni seluas 2 hektar dengan menghasilkan 10 ton. Telah hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, yang juga memberikan apresiasi kepada Polres Lubuk Linggau atas keterlibatan aktifnya dalam mendampingi dan mengamankan program ketahanan pangan. Beliau menilai keberhasilan panen ini sebagai simbol kekuatan desa dan ladang dalam membangun kemandirian bangsa, terutama sektor pertanian. Ketahanan pangan yang mana target beliau Indonesia menjadi lumbung pangan. Kita melalui Lubuk Linggau yang selalu bersinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah, insya Allah akan mensupport untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan cari lahan yang tidak produktif atau yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat, karena pemerintah Kota Lubuk Linggau sendiri tidak mempunyai lahan pertanian yang luas seperti apa yang disampaikan oleh kabupaten kota lainnya. Nah, makanya akan kita manfaatkan lahan masyarakat untuk kita jadikan lahan pertanian, terutama untuk dijadikan kebun jagung. Jadi sistemnya kerjasama gitu, kerjasama, makanya dari yang sudah dilakukan oleh Kapolres sudah panen ketiga di kerjasama dengan pemilik lahan ya. Apakah kita hanya menumpang atau seperti apa nanti ke depan lah, mungkin setelah ketemu dengan pemilik lahannya baru bisa dikomunikasi. Untuk Lubuk Linggau wilayahnya mana sih yang memungkinkan itu? Kalau sekarang Lubuk Linggau untuk wilayah pertanian itu di selatan Duo, daerah Karangkeduan, ada Marga, terus di selatan satu perkebunan di Walado, dan banyak punya masyarakat, dan di utara Duo juga banyak punya masyarakat. Nah, ini yang masih kita data yang punya masyarakat yang belum dimanfaatkan oleh mereka, mungkin kita bisa berkolaborasi untuk kebun jagung. Kegiatan
panen raya ini diawali dengan kegiatan penanaman pembibitan, dan itu semua tidak kami lakukan sendiri atas dukungan dari pemerintah kota. Tentunya kami selalu intens di tiap tahapnya dengan para kepala dinas dari tahapan penanaman, juga kami juga konsultasi dengan rekan-rekan kepala dinas. Pada intinya kami di sini Polri membantu memfasilitasi masyarakat. Jadi kami tidak bukan kami langsung yang turun, tetap pada rekan-rekan Poktan atau Gapoktan yang memang mereka paham terkait masalah ini, namun kami memfasilitasi mereka sehingga pelaksanaan penanaman jagung hingga pendistribusian pihak mana nanti yang sekiranya dapat menyerap itu dapat terlaksana semua. Itu yang menjadi tujuan utama. Tentunya pelaksanaan itu semua tidak bisa kami lakukan sendiri, kami atas bantuan dari pemerintah kota. Terima kasih. Sampai 3 kita nyatakan dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Kantor Kejari Musirawas akan dibangun di lahan seluas 1,4 hektar yang terletak di samping Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sebirin di Kecamatan Muara Beliti. Kantor ini juga berhadapan dengan kantor Lapas Muara Beliti. Pembangunan kantor Kejari Musirawas ini akan berdiri 2 lantai dan dilengkapi dengan rumah jabatan untuk Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari dan Kepala Seksi atau Kasih yang akan dibangun di belakang gedung kantor. Pembangunan kantor Kejari Musirawas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur hukum di wilayah Kabupaten Musirawas. Kantor Kejaksaan Negeri Musirawas saat ini terletak di Komplek Perkantoran Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, dan pembangunan kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Kejari Musirawas dalam menjalankan tugasnya. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, harga bawang merah dan bawang putih relatif stabil. Harga bawang merah saat ini berada di angka 40.000 per kilogramnya, sedangkan harga bawang putih sekitar 38.000 per kilogramnya. Stabilitas harga ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka selama perayaan Idul Adha. Harga bawang merah dan bawang putih ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan pasokan yang cukup, penguasaan harga yang efektif, dan keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan harga pokok tanpa harus khawatir dengan kenaikan harga yang signifikan. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bawang merah dan juga bawang putih, serta melakukan pengawasan harga untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga yang signifikan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, terpantau untuk keadaan pasar impres Kota Lubuk Linggau saat ini ramai dikunjungi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin membeli daging sapi. Daging sapi biasanya diolah dan disajikan pada saat Lebaran, terutama identik dengan Hari Raya Idul Adha. Untuk harga daging sapi saat ini masih berada di angka 130.000 per kilogramnya. Demi mendapatkan harga yang relatif lebih murah, masyarakat membeli jauh-jauh hari sebelum hari raya tiba. Selain daging sapi, ikan giling pun juga banyak dicari oleh masyarakat menjelang hari raya Lebaran. Terpantau untuk saat ini, ikan kakap giling berada di angka 40.000 per kilogramnya, sedangkan untuk ikan gabus giling berada di 50.000 per kilogramnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau memasang lampu hias di sepanjang jalan protokol untuk mempercantik kota di malam hari. Dan upaya ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kota akan menjadi lebih cerah dan semarak serta lebih aman saat berkendara di malam hari. Manfaat dari pemasangan lampu hias ini tidak hanya memperindah tata ruang kota, tetapi juga memberikan manfaat langsung dalam aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, pemasangan lampu hias ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuat kota menjadi lebih aman dan juga nyaman. Masyarakat berharap
bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat terus mempertahankan upaya ini dan bahkan meningkatkan kualitas lampu hias untuk membuat kota menjadi lebih indah dan juga nyaman. Dengan demikian, Kota Lubuk Linggau dapat menjadi lebih menarik bagi wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Rapat bersama mengenai persiapan Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan di lantai 3 kantor Wali Kota Lubuk Linggau. Rapat bersama ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, didampingi Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa, dan Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Turut hadir dalam rapat tersebut, jajaran Kepala OPD Kota Lubuk Linggau, seluruh camat Kota Lubuk Linggau, dan jajaran lainnya. Di dalam rapat tersebut membahas tentang persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mengenai sholat Idul Adha yang diadakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Jumat 6 Juni 2025. Mengingat tahun ini pula, Lebaran diadakan serentak bersama Muhammadiyah, yang jelas akan tambah ramai. Oleh karena itu, Wali Kota Lubuk Linggau meminta seluruh jajaran untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti tempat sholat hari raya, rest area, yang akan disiapkan makanan untuk para pengunjung atau pengendara yang hendak beristirahat, serta mengenai hewan-hewan kurban dan teknis khutbah. Hal ini disebabkan umat Islam akan lebaran serentak dengan sholat Jumat nantinya. Kemudian, dibahas pula mengenai hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau, meminta hewan kurban tersebut juga harus dilaporkan. Saat hewan sudah tiba di lokasi kurban, sudah diterima, dan setelah dibagikan pun juga harus menjadi laporan pula nantinya. Hewan kurban tersebut diminta sudah diserahkan 1 hari sebelum Lebaran, ungkapnya. Wali Kota Lubuk Linggau memimpin langsung upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan tembak Perbakin Kota Lubuk Linggau dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang dilaksanakan di lapangan tembok Perbakin Kota Lubuk Linggau. Upacara tersebut mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk mengenang dan memperingati Hari Lahir ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.
Tema yang diusung pada peringatan tahun ini menekankan pentingnya memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai cita-cita Indonesia menuju generasi Indonesia Emas 2045. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap Pancasila, serta memotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, Linggau juara. Oke. Pertama kami persilahkan Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Berikutnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Disilahkan klinik. Kembali Kepala. Berikutnya kami Berikutnya Kelurahan Wirakarya. Berikutnya Kelurahan Keputraan. Dan selanjutnya Kelurahan Ulak Lebar. Dan berikutnya Kelurahan Sidoarjo. Dilaksanakan pada hari ini sekaligus tinggal operasi gratis KTP, rumah singgah dan pasangan tentunya di 100 hari itu proses semuanya sudah berjalan. Alhamdulillah ketersediaan dana anggarannya itu sudah tersedia dan ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Linggau. Cukup memiliki obat di semua fasilitas kesehatan. Ada satu fasilitas kesehatan yang belum menyatakan sikap secara tertulis. Lalu kemarin secara umum sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia untuk mendukung program Linggau Juara dengan berobat gratis. Alasannya apa sih kok belum terintegrasi dengan program gitu? Belum mau. Dari owner kliniknya, belum. Tapi akan kita pastikan lagi, karena kita juga belum bisa memberitahu itu. Kalau takut jadi blunder, karena salah satu juga kesempatan dokter di karena akan kita pastikan. Akan kita sampaikan sesuai komitmen kita dengan masyarakat. Artinya jangan sampai masyarakat ke klinik itu tidak diterima dan program obat gratis itu diterima. Nanti kita terbuka mana baik fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan BPJS yang bersedia kerjasama dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk melayani warga Kota Lubuk Linggau berobat cukup dengan menggunakan KTP. Apa? Tidak, semua. Makanya kalau yang sekarang baru kita siapkan itu 10.000, mungkin insya Allah di perubahan itu bertambah. Karena total sekarang yang belum tertanggung itu kurang lebih sekitar 75.000 lagi. Misalnya 10.000 yang di awal itu kita anggarkan di 12.500 ditambah 10.000. Karena yang DPI penerima iuran ini itu sudah 116 jiwa, artinya sisanya kembali ke tanggung jawab. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat kan terkait ini Kak, yang punya utang pribadi dengan BPJS itu, apakah itu bisa dilayani juga? Bisa dilayani, diaktifkan. Jadi yang BPJS tunggakan BPJS itu dibekukan, mereka dialihkan ke pemerintah. Nah kalau mereka nak berobat pengen balik lagi ke Mandiri, ya mereka lunaskan. Nah tetapi sekarang yang paling penting kita berobat.
bukan tunggakan BPJS, pengaktifan BPJS. Wali Kota Lubuk Linggau mengeluarkan surat edaran berobat gratis cukup dengan menggunakan KTP. Di dalam surat edaran yang langsung ditandatangani oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, berisikan tentang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau dibuktikan dengan KTP asli Lubuk Linggau. Di dalam rangka menyukseskan program pemerintah Kota Lubuk Linggau berobat dengan KTP disampaikan kepada poin-poin berikut. Yang pertama, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau dibuktikan dengan KTP. Yang kedua, menyampaikan data atau NIK peserta kepada Dinas Kesehatan melalui nomor WhatsApp 0821 7642 8548 dan 0821 7642 8549. Bagi fasilitas kesehatan yang sudah melayani dan melaporkan ke Dinas Kesehatan, maka pasien tersebut akan menjadi peserta Vaskes tersebut. Semoga dengan adanya program ini berjalan sebagaimana mestinya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Pungutan liar atau pungli di pasar Kota Lubuk Linggau kini kembali menjadi sorotan setelah pedagang mengeluhkan aksi oknum yang meminta uang dengan cara yang tidak sopan dan juga berlebihan. Pedagang merasa keberatan karena mereka dimintai uang hingga 3 kali dalam sehari dengan cara yang kasar dan tidak profesional. Menurut para pedagang, jika pungli hanya dilakukan sehari sekali, mereka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Namun, tindakan oknum yang meminta uang dengan cara tidak sopan dan berlebihan ini pula membuat mereka merasa terganggu. Pedagang juga merasa bahwa mereka sudah membayar retribusi yang sesuai dengan peraturan daerah, sehingga tidak seharusnya dimintai uang kembali. Kepala Dinas Disperindak Kota Lubuk Linggau Mediolin Saptawindo menegaskan bahwa pemerintah kota telah membentuk tim Satgas untuk menangani masalah pungli tersebut. Ia juga menghimbau para pedagang untuk segera melapor ke tim Satgas dengan membawa bukti yang valid. Dengan demikian, diharapkan pungli dapat diminimalisir dan pedagang dapat berdagang dengan aman dan juga nyaman. Warga Kota Lubuk Linggau mengeluhkan kondisi jalan berlubang di Jalan Later Selampari, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Jalan tersebut memiliki beberapa titik berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda 2. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Jalan berlubang dapat menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara roda 2 yang tidak siap menghadapi kondisi jalan yang tidak rata. Kemudian, jalan berlubang dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan, terutama pada sistem suspensi dan juga ban. Selanjutnya, jalan berlubang dapat menyebabkan keterlambatan dalam perjalanan, karena pengguna jalan harus mengurangi kecepatan untuk menghindari lubang-lubang tersebut. Pemerintah diharapkan dapat segera memperbaiki jalan tersebut untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pengendara. Perbaikan jalan dapat dilakukan dengan melakukan penambalan lubang-lubang dan melakukan perawatan rutin.